Shalom, iya, senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Waktu cepat berlalu ya, waktu cepat sekali berlalu. Ini sudah tanggal berapa ini? 13, 14, saudaraku 12 ya. Sebentar lagi Desember akan Natal, saudaraku. Tinggal 2 minggu ini, tambah 2 minggu depan, 4 minggu lagi kita sudah masuk ke Natal. Cepat sekali waktu. Waktu saudara masih muda, masih merasa cantik, ya, pintar, seksi, ya, anak masih kecil-kecil, anak udah gede pun ibu-ibu merasa masih muda. Tapi kaget waktu ada yang mulut kecil ada panggil, ya, oma, baru sadar udah tua saya. Hari ini saya mau khotbah tentang pranatal. Buat apa ya? Khotbah pranatal itu adalah untuk merenungkan dimensi rohani yang dalam sebelum sampai ke hari H kita merayakan Natal. Kita baca bagian ini Matius pasal 1. Biasa ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh. Ingat kata itu, tidak bersetubuh dengan Maria. Sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman kita baca, saudara sekalian. Pada saat kita bicara dengan banyak orang, saudaraku ya, dengan teman-teman yang lain kepercayaan sekalipun, atau teman-teman yang opa kita atau papa yang ateis, kan ada yang begitu, saudaraku, begitu. Kalau kita bicara mengenai nabi, oke, semua orang punya nabi kok. Kalau kita bicarain rasul juga oke, begitu. Tapi pada saat kita menyebut Yesus itu Tuhan, orang diam, itu saudaraku. Masa ada Tuhan jadi manusia, ngada-ngada aja. Emang Tuhan itu bisa hamil, lahirkan manusia, begitu saudaraku, begitu. Kok Tuhan punya anak, kan begitu. Yesus anak Allah, kok punya anak? Anak itu tidak berarti secara biologis loh, enggak loh. Bukan berarti Tuhan hamil lahirin anak, lahir Yesus, bukan itu loh. Anak itu juga bisa berarti berasal dari mana gitu. Coba kita coba yuk. Salah satu ibu Jennifer, anak mana? Anak Medan dia. Bukan Medan hamili dia, kan enggak saudaraku. Dia berasal dari Medan, kan begitu. Anak Allah berasal dari Allah, kan begitu kan saudaraku. Oke. Natal itu sesuatu yang tidak mudah dipahami loh saudaraku. Bagi kita zaman sekarang oke lah, karena kita percaya saudaraku, diajarkan banyak hal. Tetapi kalau kita kembali ke zaman Yusuf dan Maria saudaraku, mereka diberi beban untuk mengemban tugas Natal. Melahirkan Yesus itu tidak semudah yang kita pikir saudaraku, begitu. Terlihat dari perikop yang kita baca. Ketika Yusuf dan Maria itu sebelum mereka hidup sebagai suami istri saudaraku, ditemukan, ini pergumulan Yusuf dulu ya, Yusuf bergumul saudaraku. Apa? Ditemukanlah bahwa sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria sudah hamil. Bingung kan Yusufnya kan? Jempol kakinya aja belum saya pegang, udah hamil dia. Begitu saudaraku, kan begitu. Karena ketahuan hamil, maka Yusuf, tapi dia tulus hati. Gak usah buat nama dia jelek dah, oke? Ya gitu. Kok kita sekarang mah enggak saudara, kita tuding biar dia malu kan gitu saudara kita. Jangan buat dia jelek, dia mau ceraikan dengan diam-diam.
Waktu dia menceraikan itu, malamnya datang malaikat Tuhan diri konfirmasi. Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan memberikan namanya Yesus juru selamat umat berdosa. Jadi saudaraku, kekhawatiran dia direkonfirm oleh malaikat gitu. Jadi imannya jadi stabil. Oke, jadi Yusuf udah tahu nih, itu juru selamat yang dikandung Maria itu. Jangan mikir yang negatif begitu ya. Selesai nggak pergumulan Yusuf? Belum. Masih ada pergumulan lain. Apa itu? Dia sudah tahu satu, bahwa itu pasti bukan anak dia. Benar dong? Ya kan? Yang kedua dia gumulnya apa saudaraku? Karena bukan anak dia, mirip siapa ya? Kan penting. Kepikir gak? Gua putih, istri gua putih, lahir hitam. Gimana jelasinnya sama tetangga? Mirip siapa? Jelas bukan anak dia loh saudaraku. Bergumul berat dia. Bagian Yusuf ya, bagian Maria juga sama gitu. Sebelum dia menjadi istri Yusuf, dia kedapatan dia hamil. Wah, hamilnya Maria itu dengan Maria zaman sekarang sama saudaraku. Nek dulu, ya mual-mual, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tambah gede itu hamil yang normal saudaraku. Tidak tiba-tiba bus itu disantet itu Pak gitu. Ya. Kok aku hamil ya? Saya belum melakukan hubungan suami istri loh, begitu loh. Goyang dia, datang malaikat lagi. Salam bagimu hai Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Disebut Yesus juru selamat orang berdosa. Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Begitu. Jadi 2 orang ini pun bingung mengemban tugas yang berat, saudaraku begitu. Jadi waktu mereka menjalankan sudah dikonfirm, udah yakin kan di saudaraku kan, udah yakin masih ada pergumulannya enggak? Masih loh. Mungkin Maria Yusuf udah pikir, udah tenang nih, anak Allah, juru selamat, nanti Tuhan siapin semua, ya lahirnya apa udah beres gitu. Palungan loh men, bingung mereka. Gitu. Udah agak gede, dikejar raja loh, mau dibunuh loh, mereka bawa kabur saudaraku. Jadi nggak mudah di zaman mereka itu memahami tentang Yesus Kristus saudaraku gitu. Kan? Nah, dan juga teman-teman sekeliling mereka itu di kampung mereka itu, di teman-teman sahabat mereka, apakah mereka bisa percaya? Yusuf, Maria, anak kampung loh saudaraku, begitu. Anak kampung lahirin raja di atas segala raja. Kalau zaman sekarang Kaisar Akihito, Putri Aiko, lahir seorang pangeran, titisan dewa. Orang percaya pangeran, kerajaan keluarga Ningrat. Tapi ini orang kampung, siapa mau percaya? Nggak mudah loh saudaraku. Atau kita ubah. Kalau kita di zaman Maria, belum tentu kita mau percaya. Atau Maria dan Yusuf itu kita bawa ke zaman kita. Artinya Yesus lahir 2019 gitu. Siapa itu Yusuf? Tinggalnya di Harmoni, tukang kayu jual mebel, saudaraku. Siapa itu Maria? Kerja di Senayan City, bagian accounting. Temanmu itu. Oke. Suatu hari waktu mau makan siang, Maria udah tahu, udah 3 bulan nih, hamil dia. Hamil dia. Dia ingin kasih tahu kita lagi rame-rame makan siang, mau makan bakso. Tapi dia tahu, kalau dia ngomong dia hamil aja, teman-teman akan ngomongnya lain. Udah dibawa Yusuf ke puncak, kira-kira begitu kan, begitu kan. Gitu. Jadi kita lagi makan bakso ini, Maria ngomong, teman-teman, saya hamil, supaya teman-temannya jangan salah mikir, dia tambahin kalimatnya. Tetapi yang ku kandung itu adalah dari Roh Kudus. Loncat keluar lo bakso. Maria, lu utang gua cepet ceng aja belum bayar. 3 tahun sekantoran gua tahu sifatmu kayak apa. Mau lahirkan juru selamat. Oh susah lo men. Gak semudah yang kita pikir. Kalau sampai di sini, saudara tahu gak kunci khotbah ini? Kita bisa percaya begini saudaraku, karena iman duluan. I believe in order to understand. Aku percaya supaya aku mengerti. Jangan coba-coba. Buat aku ngerti dulu baru aku percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Buat aku ngerti dulu baru aku percaya. Tidak mungkin. Saya tambah buat lebih dalam lagi pengertiannya. Siapa yang bisa percaya? Kalau bukan karena anugerah iman dulu diberikan buat kita. Coba lihat. Yusuf,
Maria lahirkan Yesus. Ayat 25 tadi bunyinya pas loh itu loh. Dan bangun dari mimpinya, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak bersetubuh, tidak melakukan hubungan suami istri sampai Maria melahirkan Yesus. Setelah itu baru mereka lakukan hubungan suami istri kan. Yesus kan punya saudara tiri kan, itu hasil hubungan Maria dan Yusuf gitu. Jadi Yesus itu bukan hasil hubungan papa mama loh. Ayo, bukan loh. Bukan loh. Karena tidak ada persetubuhan di situnya, saudaraku, gitu. Nah, dalam ilmu kedokteran, saudaraku, 46 kromosom, 23 pasang. Setiap satu pasang kromosom harus ada 2, kromosom papa, kromosom mama. Nah, kalau salah satu pasang kromosom itu terjadi kelainan, anaknya cacat mental. Gitu, saudaraku. Nah, kalau sampai 2 kromosom, mati. Nah, bayangin deh, suruh dokter jelasin. Yesus tidak ambil kromosom Yusuf tapi hidup. Nah, jawabannya hanya ada karena apa? Kata kunci jawabannya apa? Karena Yesus itu Tuhan. Begitu, saudaraku. Ya, dia tidak ambil bagian dari Yusuf loh, saudaraku. Tidak loh. Sama sekali tidak loh. Kalau Adam dicipta dari tanah dikasih nafas jadi Adam. Kalau Hawa, Adam dibuat tidur, diambil tulang rusuknya, dijadikan perempuan. Itu cara cipta kedua. Cara cipta ketiga kita melalui hubungan papa mama, saudaraku, begitu. Kadang-kadang saya suka humor. Teman-teman yang udah mulai tua, belum punya pacar, belum punya pasangan hidup. Pak, aku cari-cari susah pak, nggak ketemu tulang rusuk. Yang ada tulang kaki semua nih. Begini. Saya bilang belajar kayak Adam aja. Adam tertidur bangun udah ada. Jadi kalau ibu belum dapat bubuk aja. Nanti bangun dapat kok. Nah saudaraku, Yesus bukan dicipta. Tapi dikandung Roh Kudus lahir dari anak darah Maria. Nah untuk memahami ini gak mudah loh. Iman kita di situ saudaraku. Saya kasih sesuatu lebih dalam lagi. Kalau Yesus adalah hasil hubungan suami istri, hasil hubungan Yusuf dan Maria, berarti Yesus orang berdosa. Benar? Yesus keturunan Adam jadinya. Benar? Mana bisa jadi juru selamat? Orang berdosa, mana bisa menyelamatkan orang berdosa? Justru kitab Roma jadi jelas loh. In Adam, melalui Adam semua jatuh. And Christos, melalui Kristus diselamatkan. Jadi Yesus tidak boleh di bawah Adam. Yesus tidak boleh keturunan Adam. Yesus adalah Allah itu sendiri. Gak ada yang ngajar begitu kecuali Alkitab, saudaraku. Ya, dan ini kuat. Sebagai orang Kristen kalau memahami seperti ini kuat sekali. Nah kekuatan seperti inilah akan membuat kita pada saat kita Natal, saudaraku, saudara ngerti banyak. Gitu. Nah sekarang lihat. Saudara-saudara, sebenarnya kalau merayakan Natal, saudara perhatikan kalau ada drama Natal itu ya. Drama Natal itu. Kalau drama Natal itu kan biasanya Maria dicari yang cakep kan. Cakep, ayu, wajahnya sendu kan begitu. Yusuf agak tinggi-tinggi, bewokkan dikit sudah bawa tongkat kan itu saudaraku. Maria yang gemuk nggak boleh itu. Jadi tester food di belakang dia. Itu pasti deh saudaraku begitu. Tapi kalau Maria yang langsing cocok tuh. Tapi saudara ingat, drama Natal itu baru hidup menggugah perasaan kalau drama Natal itu bisa diekspresikan oleh Maria itu saudaraku, benar-benar dia bisa mewakili hati Maria yang melahirkan Yesus. Apa itu Pak? Dengerin. Maria baca Taurat Tuhan, dia tahu loh. Maka dia ngomong, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu, kan begitu. Waktu dia lahirkan Yesus, dia lihat anak ini, cakep sekali, ada hubungan batin anak dengan mama, kan gitu kan, cakep sekali. Tapi karena dia membaca Taurat Tuhan berisi riwayat hidup Tuhan Yesus itu, dia waktu gendong anak itu, sukacitanya, kesenangannya, ditambah dengan pikirannya, dia baca Taurat Tuhan, dia sudah tahu loh, 33,5 tahun kemudian, Yesus akan dipaku di atas kayu salib. Ya, jadi bagi Maria saudaraku, sukacita, sedih, takut, khawatir, cemas, was-was, semua menjadi satu loh. Nah itu sebenarnya semangat Natal itu. Nah kalau saudara mana ada yang begitu? Gak ada orang seperti Maria. Coba ibu-ibu ini yang baru punya anak. Mama kasih nama Joni gitu. Lahir bau cakep banget. Papa lihat tuh Joni cakep banget loh Pak. Cakep banget, rambutnya banyak, kepalanya gede Pak, gede.
Pinter nih Pak. Simpan duit dia Pak ya, kasih dia sekolah S2, S3 sampai PhD. Permanent head damage. Sampai udah rusak kepalanya Pak. Karena kita pikirnya kan masa depan anak. Pernah kepikir nggak? Kita gendong anak kita, Johnny 33,5 tahun mati, kamu ya John kan nggak? Itu Maria saudaraku. Itu Maria loh. Jadi waktu dia berpikir begitu, ketakutannya menjadi kenyataan adalah pada saat 33,5 tahun kemudian, seorang baca di kitab Injil, di bawah bukit Golgota ada seorang wanita setengah baya, menangis terseduh-seduh. Itulah Maria saudaraku, itu dia. Yusuf hari itu sudah nggak ada. Saya tidak tahu dia mungkin sudah meninggal atau lagi antar order lemari, saya nggak tahu. Atau tertimpa lemari, I don't know saudaraku. Tapi yang ada Maria hari itu. My son, ada hubungan batin loh. Anakku, juru selamatku, Tuhanku. Waktu saudara nonton film itu, you lihat cewek itu, artis itu, hebat loh dia loh. Dia bisa mengekspresikan luar biasa. Buka mulutnya aja, itu misalkan penuh kekagetan loh dia loh. Tatapan matanya, itu jago itu aktris satu itu. Nah Maria yang melakonkan juga harus bagus. Kalau you hanya cantik aja, kita akan lihat bagus ya. Maria itu udah, meaning yang paling dalam itu tidak ketangkap saudaraku, begitu. Nah itu Maria sekarang, tenang aja, nggak apa-apa saudaraku, matiin HP-nya, oke? Iya. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa ngerti dengan baik, oke loh gitu. Nah, satu ilustrasi tentang Natal yang dulu saya khotbah, ketemu seorang Romo, dia kesaksian kecil kesaksiannya, tapi itu membekas di hati saya. Kesaksiannya begini. Romo ini ngomong, suatu hari waktu saya melayani gereja acara Natal. Itu pas hari hanya udah tiba, semua udah beres, gladi resik semua udah ke drama Natal juga oke semua udah. Pas hari hanya, Romonya udah datang, semua jemaat udah datang, panitia Natal udah cek semua udah beres, cek satu kali lagi baru ketahuan. Semua udah ready, cuman yang gak ada adalah boneka Tuhan Yesusnya, gak tahu kemana. Oh ini acara udah mau mulai nih, jadi gimana? Coba cari di supermarket terdekat ada jual boneka gak? Ada, tapi boneka perempuan yang matanya gini-gini saudaraku. Itu Yesi itu namanya saudaraku. Tapi paling tidak ditutup lah pakai kain gitu. Yang penting ada boneka dulu untuk Maria gendong. Ya, kalau dia gendong kayu kan nggak lucu men, begitu kan? Ya kan? Oke, ya beli tunggu. Nah ada satu panitia Natal. Dia penasaran. Kemarin gladi resik ada kok tiba-tiba nggak ada? Dia ke belakang, dia cari di gudang gereja, cari di kardus-kardus. Ketemu loh, terselip di antara kardus. Dia bawa senang bukan main. Yesus keluar, Yesi masuk. Dah, main dah. Romo khotbah bagus, habis selesai drama Natal bagus. Nyanyi dari pulau-pulau, benua ke benua, sukacita. Dapat makanan, dapat kalender, salaman, pulang. Jemaat pulang, Romo pulang, panitia Natal doa, pulang. Setelah pulang, lampu mati, semua aksesoris Natal masuk kembali ke gudang gereja, termasuk boneka Tuhan Yesus. Romo ngomongnya bagus. Aku khawatir iman orang Kristen itu begitu. Pas bulan Desember, baru dia cari bonekanya ada di sini nggak? Ya. Nah, setelah Desember, bonekanya dia simpan kembali ke gudang gereja. Maka gak usah heran kalau Natal di gerejamu itu penuh. Bahkan harus tambah bangku ekstra. Jemaat banyak sekali. You lihat sebelah, 300 tahun lalu pun gak ada dia di sini. Nanti 1 Januari 2020 ibadah pertama, you cari, gak ada. Nanti Desember tahun depan baru muncul, itu namanya Kristen kapal selam. Selam setahun dia seraku. Nah orang-orang begitu tidak mengerti makna Tuhan. Sirai. Yesusnya dibuang, dimasuk ke gudang. Nanti pas hari hanya baru mikir. Baru cari. Ya Natal-Natal lah gitu seraku. Itu gak baik bagi orang Kristen. Nah sekarang coba saya ajak mikir lebih jauh yuk. Kalau bulan November ini, Desember ini. Oke lah nyanyi lagu Natal. Sebentar bunyi ini, pasti bunyi. Orang di mall udah ada eksosis, udah jualan, udah mulai kok seraku. Ya, di bar tertentu pohon-pohon udah mulai, udah nyanyi. Saudara senang kan? Oh suasana Natal, karena mau Natal nyanyi lagu Natal. Coba saya tanya. Kalau kamu putar lagu Natal bulan Maret.
Mama bilang apa? Gila lu. Nah, itulah orang Kristen. Jadi Natal hanya Desember, November aja. Dia tidak mengerti Natal itu everyday. Tuhan lahir di hati kita. Bonekanya you simpan. Nanti Desember Natalnya baru bunyi. Itu lagu Natal untuk Desember. Itu orang Kristen itu, saudaraku. Maka muncullah banyak orang suka tanya, kamu Kristen ya? Ya gitu-gitulah Pak. Itu saudaraku gitu. Karena dia tidak menghargai. Dia tidak menghargai. Saudaraku, Natal adalah ya, saudaraku, sukacita bagi kita, penderitaan buat Tuhan loh, saudaraku. Ya. Kita boleh nyanyi sukacita, glory, glory, pulau ke pulau, benua ke benua, saudaraku. Tapi you know, Natal is suffering for Jesus. Jadi Natal itu Jesus was born to be crucified. Dilahirkan untuk dimatikan loh, saudaraku. Begitu. Siapa sih yang mengerti Natal seperti itu? Lebih banyak orang mengenal Natal secara fenomena. Senang loh kan gitu. Tapi kalau you mau ngerti lebih dalam, mau coba berdiri di sepatu Tuhan Yesus, you orang Kristen yang good. Saya kasih ilustrasi. Papa ini punya 3 anak. Oke. Saya kasih hadiah ke setiap anak gitu. 3 anak, 3 karakter yang berbeda. Anak yang ketiga, makasih Pak. Dia peluk saya, buka kadonya, bagus banget. Dia teriak hore-hore, dia lari kasih lihat temannya. Begitu. Oke. Anak yang kedua, ya, dia langsung peluk saya, makasih Dad gitu. Dia pergi, saudaraku. Anak yang ketiga, gak ada ekspresi apa-apa loh. Coba hanya bilang, thank you Daddy. Gitu. Dia juga tidak buka kadonya, dia bawa pergi. Saudara jangan berpikir, kakak ini yang ketiga ini, ya, Koko ini, gak ada meaningnya, gak ada rohaninya, tunggu dulu. Yang satu tidak teriak sukacita gak jadi masalah. Yang kedua, tenang, santai, gak jadi masalah. Yang ini diam aja, saudara hati-hati. Dia bawa kado itu ke kamar. Dia udah rasa kira-kira akan mirip dengan adik-adiknya. Waktu dia buka kado itu, iya benar. Dan dia tahu kado itu mahal. Dia tahu kondisi keuangan papanya. Dia juga tahu gak mungkin papanya bisa beli 3 kado itu dalam sesaat itu juga. Dia juga tahu ini papa savingnya udah lama. Baru bisa beli barang mahal begini. Dan dia juga ngerti berapa lama bapaknya itu untuk kebutuhan dia tidak pakai hanya untuk saving itu. Gitu. Dia tahu papanya berkorban besar untuk bisa nabung untuk beli 3 barang mahal ini. Tanpa disadari air matanya turun sedikit. Dan dia bilang sama Tuhan, ajar saya untuk sayang papa seumur hidup. Siapa lebih dalam maknanya? Ayo. Siapa lebih dalam maknanya? Ya kan? Jadi kalau you ngerti Natal dengan baik, hatimu sungguh di dalamnya saudaraku, boleh you sukacita. Tapi jangan lupa loh, itu penderitaan Tuhan loh saudaraku. Penderitaan Tuhan loh. Maka you mesti cinta Tuhan tuh cinta sungguh-sungguh saudaraku. Tidak boleh karena ada pamrih loh. Kita susah dikit aja ya saudaraku. Kita udah uring-uringan sama Tuhan. Ada masalah dikit aja, kita udah kok Tuhan begini, kenapa saya hidup jadi begini. Seolah-olah itu Tuhan tuh harus seperti apa terhadap kita. Coba lihat di Alkitab. Yesus selalu berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Kan itu kan? Ada nggak kamu cari ayat yang Tuhan berkata, yang lagi happy-happy, lagi wedding, lagi anniversary, lagi disayang suami, mari datang. Nggak ada. Kenapa ya? Karena Tuhan tahu model kayak kita ini, udah susah baru cari Tuhan. Kalau kita senang mah tidak lupa kita. Doa pun menurut kebutuhan aja, saudaraku. Apalagi udah akhir bulan, doanya kenceng, mata ke atas, saudaraku. Begitu. Awal bulan, nantilah doanya capek, katanya saudaraku begitu. Karena kantong uangnya banyak, gitu. You see life. Termasuk kalau kita selesai pelayan Tuhan, saudaraku, dengan kondisi apapun, bisa nggak kamu mencintai Tuhan dalam kondisi apapun? Itu tidak mudah loh. Kecuali kita memahami Yesus dengan cara yang good, deep rohani baru bisa saudaraku. Dan ini teman-teman udah dengar kesaksian saya kok. Udah tahu semuanya. 4 bulan lalu saya kateter, ada 2 titik penyempitan pembuluh darah di Singapura. Setelah itu balik Jakarta ke dokter Hari di Cinere, rumah sakit jantung. Maksud hati mau dipasang 2 ring karena titik pembuluh darah utama.
70%, 90%. Sampai di situ waktu di kateter untuk memastikan hasil Singapura itu pas. Waktu di kateter ditemukan bukan 2 titik, 5 titik. Jantung saya melingkar. Saya kena di stem, pucuk jantung. 60%. Almarhum Frederick Kumase meninggal karena kena pucuk. Dan pucuk jantung kan agak sedikit bengkok. Itu nggak bisa pasang ring. Pasang ring nusuk dia, infeksi mati saudaraku. Begitu. Jadi Prof Hari bilang, you minimal pasang ring 5. Dan itu high risk. Tidak bisa 1 hari pasang, kita pakai obat kimia. Karena ginjal kamu sedikit bocor, ginjal saya. Tahu ginjal bocor gimana? Ada protein bocor. Kalau saudara pipis, lihat di toilet itu, air pipismu itu berbusa. Itu leaking, saudaraku, ginjal gitu. Tapi lihat dulu, kalau sabun bukan. Lihat dulu, kalau sabun IPA bocor, sabun itu. Kadang-kadang sabun kan ikut gitu. Lihat dulu itu. Nah, so gimana? Dokter itu sarankan Bapak bypass. Aku cari dokter Maizul di Siloam. Benar Bapak harus bypass. Tapi bypass sekarang ada 2 cara Pak. Bypass cara pertama yang sampai sekarang masih pakai, belah sini, buka diafragma, potong tulang, keluar jantung, jahit. Yang sekarang adalah belah sini. Kebanyakan wanita suka. Karena kenapa? Untuk kecantikan tubuh dia kan di sini kayak ada salibnya saudaraku begitu, kan jelek gitu saudaraku. Di sini dijahit tapi tangan nggak bisa masuk, pakai pengait. Ya, kalau yang ini mata langsung lihat yang pertama, yang kedua pakai ngintip karena dia agak susah. Dokternya tanya, Pak Antoni mau yang saya lihat langsung atau mau ngintip? Jangan ngintip dok, salah jahit repot, longgar jahit repot. Oke, yuk berkeputusan ya. Sampai hari ini saya belum berkeputusan, saudaraku, belum. 3 bulan lebih ini saya lari ke sana sini berobat, apa banyak saya lewatin. Berobat IFOK, getaran, pergi saya 20 kali. Berobat obat godokan Chinese dari Malaka. Saya sudah makan 20 bungkus, saudaraku. Makan sampai bibir kering, saudaraku, begitu. Itu kan panas, saudaraku. Apalagi jemaat, Pak, makan bawang putih. Saya makan bawang putih. Pak, makan jeruk kunci, jeruk lemon cuy itu saya minum, bawang putih, lemon cuy, mencret aku saudaraku, semua saya telan kan begitu, ya kan. Pak makan ini semua ada saudaraku. After 3 months begitu, kemarin saya berpikir, kalau saya sudah dengan berbagai usaha saya coba buat dan memang kesehatan tetap seperti ini tidak membaik, saya harus ambil keputusan saudaraku begitu. Jadi nanti hari Kamis ya, saya ke Penang untuk operasi bypass, begitu saudaraku. Kayaknya mungkin itu adalah pilihan terakhir. Sudah nggak bisa. Kalau misalnya kalau saya tidak bypass, mungkin hidup tidak bertahan lama, saudaraku begitu. Kalau bypass dengan vessel darah baru, ya ambil dari urat kaki, mungkin saya bisa sedikit long life untuk hidup. Karena saya melihat banyak hal pelayanan saya, juga saya melihat anak saya masih kecil, 1 SMA, 1 SMP, 1 masih SD, begitu, ya kan, gitu. Jadi saya doa Tuhan, you sudah kasih saya kesempatan 3 bulan saya berobat kemana-mana. Sekarang saya ke Penang untuk kateter 1 kali lagi. Kan di saat di situ masih ada penentuannya kan. Kalau dokter bilang clear, itu kan berarti anugerah Tuhan, right? Berarti selama ini saya usahanya ada hasilnya kan, yang bawang putih, bawang merah, ada hasilnya saudaraku. Tapi kok Tuhan bilang, oh udah bagus, tapi harus pasang ring dong. Memang nggak bisa ada 5 ring kan gitu. Atau Tuhan ngomong, you mesti bypass, I should do it. Saat itu saya nggak boleh bilang enggak loh. Kalau saya bilang enggak, berarti gue melawan Tuhan. Benar dong, saya kan udah kasih kesempatan untuk berobat, saya kan udah, ya kan. Nah sekarang melihat hasilnya kayak apa. Gitu. Nah disitulah decision itu gitu saudaraku, saya udah decide, Tuhan you sudah kasih saya kesempatan, saya udah waiting lama, sekarang finalnya nanti ada di Malaka, saya ke situ begitu ya. Kalau saya situ operasi selesai, saya harus bed rest karena ada gula. Bed rest minimal, bed rest itu 8 bulan, paling bagus ke dokter 1 tahun, karena kalau you teriak, you kan khotbah, you teriak dalamnya bisa renggang, belum masih basah. Ada orang 3 bulan udah kering, senang banget. Ya tarik koper, naik pesawat, retak dalamnya saudaraku, keluar getah, mati dia.
Jadi operasi bypass itu bukan hal yang mudah, memang besar, tapi harus hati-hati. Jangan sok jago, udah bagus, nggak bisa loh. Dalamnya kalau ada diabetes belum kering itu, kan masih ada jahitan, belum kering itu begitu. Jadi harus benar-benar hati-hati begitu. Itu big operation, harus periksa gigi, nggak boleh ada infeksi nanti dia gede. Ya, nah kalau nggak dia bleeding nanti saudaraku gitu, itu dibelah gitu. Ya lakuin lah begitu saudaraku. Kalau sukses hidup kita ketemu lagi. Kalau nggak hidup gue udah ke surga men. Kan gitu. Kunci gue udah kelar di situ, gue ambil. Genteng udah kelar gitu. Jadi bagi saya saudara, saya mengenal Yesus seperti ini unik sekali buat saya. Ya. Karena dia sudah begini mati buat saya saudaraku begitu. Jadi walaupun hal yang paling fatal pun terjadi sama saya waktu operasi. Kalau fatal, saya pulang ke rumah Tuhan, saudaraku, selesai. Tapi kalau saya sembuh, saya balik kembali ke Indo, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu, saudaraku. Tuhan you mau yang, kembali lagi, Tuhan you yang mana, aku ikut. Kan? Kita tidak boleh paksakan, usia di tangan Tuhan kan, begitu. Kemarin pas di Alam Sutera, di Kibik saya khotbah. Ada viral kan, Pak Hengki? Itu di Alam Sutera, jam 10 saya khotbah pagi. Mereka doa subuh jam 4, Pak Hengkinya udah pakai pakaian rapi, ya. Kesannya tiba-tiba jatuh serangan jantung dia. Bawa on the way ke rumah sakit sudah nggak ada nafasnya. Sampai di rumah sakit, udah meninggal, orang rumah sakit bilang, tanya istrinya, Bu, mau dimandiin nggak? Nggak usah. Nggak usah, kata istrinya. Dia pernah ngomong kalau dia mau dipanggil Tuhan, dia nggak mau susu sapunya, dia mau rapi-rapi. Ini baru mandi, baru bersih-bersih, masih wangi, katanya saudaraku. Mbak pakai jas, pakai dasi, kan baru aja, jam 4 baru doa, saudaraku. Langsung masuk peti, saudaraku, begitu. Ya kan? Dia minta begitu. Hidup ini nggak ada yang tahu loh, begitu. Kalau kondisi saya, ya saya masuk grupnya si Matupang. Si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Siapa yang mau ikut, saudaraku, begitu. Hidup begitu kan. Tapi bagi saya saudaraku, saya enjoy my life you know. Dalam kondisi sulit, tidak sulit, pelayanan tidak menghalangi saya pelayanan loh. Saya tetap setia melayani saudaraku. Kemana-kemana, jangan pergi nanti ada apa-apa, saya gak khawatir. Ini pun saya mau ke Penang pun, ditemani siapa aja gak usah, saya bilang. Saya jalan sendiri, nanti kalau udah perlu tanda tangan baru keluarga datang. Ya, saya bisa jalan sendiri. Teman bilang, you know, orang lain lihat you dari luar, orang gergetan. You tahu gak? Masa jantung itu hitungan per detik, you tahu nggak? Dia kalau serangan tiba-tiba, gak ada ampun, you tahu nggak lo? 2 menit aja udah mati. Orang lihat dari you gegertan, you masih santai, cengar-cengir, khotbah, aduh. Iya, orang udah ketakutan. Saya bilang kan roh Tuhan ada pada saya. Right? Roh Tuhan kan ada pada saya. Ya. Kalau dibawa pulang, ayo. Dikasih sehat, ayo. Dibiarin begini, ayo. Kan ada kasih karunia, still exist begitu. Jadi apapun resikonya tidak menghalangi saya untuk mencintai Tuhan. Saya ngerti Natal itu kayak apa gitu. Jadi bawa pulang khotbah ini ya, renungkan malam. Nanti pas hari hanya orang nyanyi yuk ikut. Tapi jangan lupa dalam hatimu, Tuhan, yuk korban segala-galanya buat saya. Yuk korban segala-galanya. Korban harga diri, korban perasaan, semuanya. Aku coba Natal itu berdiri di sepatumu untuk melihat pengorbananmu sebesar itu. You boleh nyanyi, tapi hatimu penuh keharuan. Oleh karena Yesus, kita menjadi orang Kristen, saudaraku. Oke, mari kita tundukkan kepala. Hampir penghujung tahun, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus sekian lama sudah hidup dalam hati kita. Di saat kamu takut, Dia kuatkan. Di saat kamu lemah, tak berdaya, Dia beri pengharapan. Di saat kamu menghadapi masalah besar, Dia selalu hadir di situ. Pada saat you sudah nggak ada jalan, udah takut sekali, Yesus kasih jalan. Pada saat kamu sendirian sekali, nobody, bahkan suami pun tidak bisa menjadi tempat teman yang paling dekat untuk sharing. Yesus selalu mendengar apa yang kamu omongkan, apa yang kamu curhat, Tuhan selalu dengar. Hari ini, siapapun saudara, percaya kau tidak boleh
hubunganmu dengan Tuhan Yesus itu jauh. Gak boleh. Kalau jauh, kamu akan susah untuk mencintai Tuhan. Lihat dirimu masing-masing. Umurmu berapa sekarang? Saya 53. 2 hari lagi saya akan pergi untuk urusan kesehatan saya yang paling krusial memang. Kritis sifatnya. Tapi aku akan pergi dengan hati sukacita. Karena Tuhan besertaku, saudaraku. Kalau kau ingat, please doa untuk saya. Dan berharap saudara bisa melewati tahun ini dengan baik. Tuhan Yesus sudah tunggu kita di Januari 2020. Makasih Tuhan.